Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, berjumpa lagi kita di Latifan Rita Channel setelah sekian lama tidak pernah ngupload video karena saking banyak aktivitas, saking banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan sehingga tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk ngupload video. Dan memang hal-hal demikian seperti ini kita harus memiliki kemauan yang keras dan kondisi yang memang memungkinkan kita untuk bikin video. So basically yang saya mau bahas hari ini adalah terkait dengan sharing pengalaman di sosial media gitu, terkait misalnya YouTube, Instagram ataupun sosial media lainnya gitu. Saya cuma ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian para pencari beasiswa bahwasanya sebetulnya banyak sekali kawan-kawan di luar sana yang memiliki pengalaman tapi mereka mungkin merasa kayak oh ini nggak penting sih buat share-share kesana kemari karena kesannya tuh ria lah apalah segala macam. Menurutku sih nggak juga gitu, karena selain karena memang YouTube itu adalah ajang kita untuk eksplorasi diri, untuk express our ideas, adalah ajang memang dimana itu kan accessible, open access untuk everyone gitu, untuk setiap orang. So basically nggak ada masalah-masalah yang bakal muncul gitu loh. Itu tergantung juga preference dan kemampuan dan keinginan serta fasilitas yang mereka punya gitu. So basically saya yakin banget bahwa video-video yang bakal gue share itu adalah video-video yang memang based a true story of my life gitu, kayak something yang memang benar-benar aku experience. So channel ini gue buat juga buat mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk terus berjuang, ataupun orang-orang yang sudah graduated, fresh graduate, untuk terus berjuang, karena yang namanya mimpi itu never stop to share that, never stop to dream it, make it and believe it and make it true. So itu adalah pesan saya untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian dan siapapun yang mendengar atau menonton YouTube channel ini. So saya ingin share pertama kali saya keluar negeri kayak gimana sih gitu loh, kayak kenapa seseorang yang berasal dari desa gitu, yang orang tuanya bisa dibilang tuh bukan dari latar belakang berpendidikan, bahkan petani, mungkin bahkan ada orang yang petani mereka masih bisa support anak mereka untuk ke luar negeri gitu karena mereka punya uang. Kalau saya bener-bener enggak, bapak saya petani biasa gitu, buruh gitu, nggak bakal cukup, bahkan tuh nyekolahin saya aja pas SD nggak pernah bisa gitu. So aku juga punya ibu yang jelas, of course another story, aku nggak bisa cerita di sini. Yang pastinya aku cuma punya single parent, of course, kayak ayah aja yang ngurus aku gini segala macam. I mean ngurus, dia ada physically, but to support actually dia nggak support full gitu. So saya ingin cerita pengalaman aku pertama kali ke luar negeri gitu. Kenapa sih kemudian aku harus share ini, dan kenapa aku harus benar-benar getol bikin YouTube channel, dan because I want the world to know actually, but even actually it's not that easy to release this video, because there are a lot of I think twice to really go through it and then trying to upload it. Even kayak aku harus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena you know, I feel like I've been in Europe twice, and then for the first time also in my life that I feel like okay, English is very important, but in the past I don't think that it's a good ability to have, because I like math over the English language or the linguistics. So ya saya udah muter-muter banget nih, aku pengen ceritain pertama kalinya gimana sih perjalanan saya bisa keluar negeri dan apa sih yang gue alami gitu, sampai akhirnya bener-bener bisa ngerasain seberapa penting sih kita sebenarnya keluar negeri itu. Kenapa sih kayak orang yang keluar negeri itu dielu-elukan kayak oh hebat atau kayak gimana. I mean something very special for me actually. For the first time I feel very special, tapi ketika kedua, ketiga, keempat kayak biasa aja. I mean biasa in my eyes, tapi bagi orang lain tetap amazing, tetap like proud of kayak proud of me, like wah keren banget San, kamu bisa ini segala macam. But I think it's not that really. So waktu itu pengalaman aku masih semester akhir gitu ya, aku di semester akhir perkuliahan. Aku nggak tahu kenapa ya, aku selalu ngerasa bahwa hidup di tempat lain itu adalah challenge for me. Misalnya waktu itu aku ada kesempatan untuk aku before I really went to one of the countries in Southeast Asian countries, saya dulu seleksi dulu gitu untuk pertama kalinya nih, kayak aku persiapin mau ke China. I remember that time kayak
itu zaman-zamannya banget videonya yang di anak IPB itu loh, kayak beasiswa ke Jepang. At that time it's really happened to me, kayak aku bener-bener termotivasi untuk nonton video itu dan kayak believe kayak, oh iya ya kalau kita consistent doing this, karena memang di video itu tuh kan, kalau teman-teman pernah nonton video itu kayak ngegambarin orang yang kayak juara MT quiz segala macam, banyak prestasi. So itu kayak masuk ke dalam bawah sadar saya juga bahwa kalau misalnya kita memiliki banyak pengalaman, kita bisa kemana-mana gitu. That's the things that I'm trying to do gitu. Kayak in the past aku ikut banyak organisasi, kayak sampai teman-teman saya bilang, gila loh sampai berak darah loh San ikut organisasi. Yang mereka yang berak darah mungkin ngeliatin aku gitu kayak sampai bolak-balik ke Europe segala macam, but anyway, kayak dia ngebully aku dengan cara demikian, kayak aduh haus organisasi, haus jabatan. No, actually people choose you. Kalau kita jadi leader di suatu tempat, di suatu organisasi, itu sebenarnya kita being chosen by the society, by the kayak teman-teman kita gitu. Kita nggak kayak ngajuin aja, gue dong yang mimpin gitu. Of course mereka harus setuju gitu. Even of course selalu ada orang yang setuju, nggak setuju gitu. So basically itu motivasi aku selalu ingin jadi pemimpin. Dan kembali lagi tadi ke masalah beasiswa, you have to have a lot of experience actually to show that you are deserve to get a scholarship or kayak mau keluar negeri. Karena menurutku organisasi itu melatih banget mentally ourselves to be a better person, kayak kita bisa menjadi orang yang lebih baik gitu, sehingga kita kayak outshine among others gitu, kayak kita bersinar di antara yang lainnya. Apart from that, academic achievements atau extracurricular achievements kayak prestasi-prestasi akademik, of course kamu harus maintain IPK. Kemudian prestasi-prestasi kayak like ada lomba-lomba yang memang sering diikuti. You don't need to be smart actually, just need to try, try as much as you can, kayak coba semua aktivitas, and that one actually become one thing that's really bring you to the world. Kayak I try to apply that Chinese game pack like exchange student tadi itu, dan aku langsung ranking pertama at that time gitu. Aku kayak I was shocked, kayak aku ranking pertama di antara kelas internasional dan kelas-kelas reguler yang ada. Dan I didn't really believe myself, karena aku kayak anak pertanian. Okay, well, I did a debate, I did English activity, but they don't choose you based on your English, tapi they choose you based on your kayak academic and everything gitu. Dan somehow aku lost confidence anyway. And you know what happened? Because there is something that I was facing of that time. Kayak aku ada masalah waktu itu, dan I failed to get that scholarship to go to China. I remember, saya ingat banget waktu itu. Nama universitasnya adalah SIAS International University, kayak universitas yang ada di China, dan itu kerjasama dengan Amerika. Dan it's really nice actually to join that selection. It's quite tough, karena kayak seleksi dokumen, kayak semua sertifikat aku tuh dari SD ku kumpulin semua, karena I always believe that the more outstanding your documents, the more chances that you can get to be there, to be the top. Dan I was the top at the time. Kayak kan di seleksi administrasi dan aku top nomor 1 gitu, kayak nilai aku tuh udah top 3. Dan aku believe banget, wah cuma 2 orang dicari nih, kayak maybe 2 or 3 person they gonna selected, dan kita bisa ke China. Dan that's the first country I have to had gitu. Kayak I wish I could get that China, because that's really nice to be there 1 year. Unfortunately I failed. But setelah aku gagal itu, karena aku udah semester akhir, then actually sebenarnya sih kayak bukan mengulur-ngulur juga sih, kayak aku ngerasa demotivated to finish my last project. Jadi kayak last project aku tuh atau skripsi, aku nggak terlalu termotivasi buat menyelesaikannya, because I think aku harus ada pengalaman internasional dulu before I leave my university. Then finally what I did actually, kayak aku apa sih namanya, dalam bahasa Indonesia kayak I postpone it actually. I didn't really go through like simply doing that because I want to graduate. Karena aku juga nggak mikir S2 mah pasti orang-orang keren aja yang dapat, apalagi ke Europe kemana, because I didn't really have that big dream. Saya nggak terlalu punya mimpi yang besar banget. Aku bilang ke Malaysia ada cukup, Asia Tenggara, Thailand gitu cukup. Dan akhirnya like kayak di tahun itu ketika aku mengalami kegalauan, tidak menyelesaikan skripsi, masih itu kayak terpending, sebetulnya data saya udah ada, but I didn't really proceed it. Dan sorry, I got experience,
Aku ingat sekali ada peserta dari Suranare University of Technology dari Thailand, Nakhon Ratchasima, yang kemudian melakukan apa sih namanya, semacam exchange, dan yang apa mereka lakukan adalah mereka ke kampus kami dulu. Terus kebetulan maybe because kayak aku tuh udah aktif banget di organisasi, dan basically untuk jadi LO di situ dipilih juga, kayak cuma seingatku tuh kayak dari agribisnis waktu itu cuma 2 orang, agrotech cuma 2 orang juga, which is literally mereka yang bakal dipilih juga nanti after all setelah semua kegiatan ke Thailand sana. So aku ngerasa kayak wow, this is a really a big opportunity, dan I really do that, karena waktu itu kayak aku inget banget banyak sekali aktivitas so tough, kayak kita tuh kerja banget gitu loh, karena kita ngerasa kayak okay, well, kita harus showing our best performance to be chosen, and what happened is I've been selected after all. Jadi setelah mereka selesai, mereka pulang after all experience that they got from Indonesia, dan aku jadinya punya teman, dan di situ that's the moment actually I really wanted to go to abroad, because saya ngeliat orang yang kayak mereka tuh keren-keren loh, ada anak kedokteran, anak ini segala macam, dan mereka kayak bisa do international experience such exchange students, kayak tuh menyenangkan banget, dan mereka bilang itu tuh nggak bayar sendiri, kayak okay, well, mereka sama the cost mereka bayar, tapi nggak semua gitu. Dan aku benar-benar kayak get motivated, dan kayak wow, I really wanna do that. Dan like I really went to this Thailand, and bisa dilihat di foto ini, dan aku benar-benar ada di sini, dan this is the first country I visited it at all. Like kayak at the time kayak I just like was shocked, and my dream came true, karena like aku cuma pengen lulus aja dan kemudian kerja, maybe PNS atau something like that, but I can't imagine that I can go that far gitu. Dan I went there, dan experience a lot, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan, dan something that I really love it. Like when you speak English, aku ingat banget bahasa Inggris aku tuh is really bad at that time, kayak ya bahasa Inggris pas-pasan lah, and it's really difficult to really talk to people when they already very good in English anyway. They are Thai people, orang Thailand, tapi mereka bahasa Inggrisnya tuh udah, karena mereka dari kedokteran segala macam, mereka udah punya dasar itu. Dan I did believe that my English was poor at that time. Then yeah. Dan that's the first time I really visited like one of the countries. And actually I remember before, aku tuh dulu pernah punya pengalaman kayak MLM gitu. Jadi sebenarnya starting sebelum ini, jadi makanya aku selalu percaya bahwa visualisasi mimpi itu is really tangible, it's really real. Kamu harus kayak menggambarkan mimpi yang kamu ingin capai berupa gambar, dan I did a lot, dan it's happen. Sometimes saya tuh lazy untuk bikin itu juga, mimpi saya tuh yang tercapai juga lazy juga, kayak kerasa banget kayak when you don't believe, kalau kita tidak sepenuhnya percaya, itu tuh susah banget kita buat dapat apa yang kita inginkan. Tapi kita believe, dan kita berdoa dan berusaha, dan kita mengaktualisasikan dalam mimpi-mimpi kita, dalam percakapan kita, dalam perbuatan kita, itu secara tanpa kita sadari itu kita selalu digiring ke situ gitu. Dan I remember the time kayak back to 2013, the same year actually, kayak aku tuh ikut MLM gitu loh. Aku nggak mau nyebut nama ilmunya apa gitu. Apa yang aku dapat di situ adalah communication, dan kemudian tebar-tebar mimpi gitu. Katanya kalau kita tuh udah bintang berapa, kita bakal ke Cina, Inggris segala macam. Dan salah satu negara yang mereka selalu tawarkan adalah Inggris, dan kemudian Thailand. And kayak di tahun yang sama aku bener-bener ke Thailand tahun 2013 itu untuk exchange study. Dan jujur sih itu shock banget sih waktu si MLM itu, karena aku bener-bener mau maafin, aku sampai gak ada ijazah. Gila gak tuh? Aku gak ada ijazah semuanya gitu, karena aku bener-bener gak ada uang. Aku memang datang ke Jogja itu buat kuliah simply because I have a braveness gitu. Aku berani gitu. Kalau bukan karena keberanian, aku gak bakal pernah ada di sana gitu. Keluarga aku tuh bukan tipikal rata-rata keluarga petani, dan even mereka ada yang sukses, aku nggak ada di circle mereka gitu. Mereka adalah orang-orang yang memang istilahnya ada di circle tertentu, keluarga aku besar gitu segala macam, but they excluded me because I was not, I was kayak aku benar-benar dari keluarga yang berbeda, karena secara aku dipelihara sama bapak gitu ya, which is mereka nggak terlalu has a good relations with my father. But yeah, aku menganggap itu sebagai bagian daripada liku-liku kehidupan yang harus saya jalani, dan I'm grateful now. So thank you guys for watching this video. It's quite random, but I promise for the next time I'm going to make it clear. So I'm gonna tell all the story that I've been through. Tapi saya juga minta maaf kalau aku nggak bisa fully
English juga nggak bisa pulih bahasa Indonesia, so it's okay. Dan I don't want to translate it karena aku pengen penggemar channel ini adalah orang-orang yang memang masih apa sih namanya sedikit banyak mengerti tentang bahasa Inggris, because one of also the reason why I made this channel because I want to practice my English, because I'm doing English now, and then also I'm a lecturer at the same time, so I really need to practice my English. So anyone who actually want to maybe my English is not that good, it's not that perfect, but it's good to share our knowledge. Okay, thank you, see you in the next video, bye bye.